Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesan TOEFL, welcome back to my channel. Video kali ini merupakan video sangat khusus, yakni tips mudah menghafal vocabulary. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Perlu diingat, satu hal yang tidak bisa dihindari dalam mempelajari suatu bahasa asing adalah kewajiban akan menghafal kosakata bahasa tersebut. Jangankan bahasa Inggris, bahasa kita sendiri saja, bahasa Indonesia, ketika kita menemukan suatu kosakata yang kita tidak tahu atau paham artinya sebelumnya, maka mau tidak mau kita harus mengecek kosakata tersebut di kamus. Apa artinya di dalam kamus? Atau kita ketikkan di Google. Nah, setelah kita tahu artinya, mau tidak mau kita hafalkan kan? Lalu barulah bisa kita praktekkan dalam tulisan kita maupun percakapan kita sehari-hari. Nah, jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja kita harus menghafal. Apalagi bahasa Inggris, yang seluruh kosakatanya sangat berbeda jauh dengan bahasa kita. Nah, di sini poinnya adalah, saya ingin kita semua paham, kita semua sadar bahwa ketika kita mempelajari bahasa Inggris, kewajiban utama dan pertama kita adalah menghafal kosakata bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar kita mudah berinteraksi dengan bahasa Inggris, baik itu melalui bacaan, percakapan, maupun ketika kita mendengarkan orang lain. Nah, di sini kita harus sejalan ya, kita harus paham, kita harus banyak-banyak menghafal kosakata bahasa Inggris. Namun di sini, pertanyaan sekarang adalah, kita sering mendapati ketika kita menghafal itu, sering lupa, karena mungkin tidak sering digunakan atau jarang digunakan, atau memang karena teknik menghafal kita yang salah. Nah, pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman, bagaimana kita bisa menghafal vocabulary dengan cara yang menyenangkan, bikin ketagihan, dan sangat bermakna. Penasaran kan? Jadi silahkan cek video ini sampai selesai ya teman-teman. Kita lanjut. Menghafal vocabulary cara klasik perlu ditinjau kembali. Maksudnya di sini cara klasik adalah memang cara yang sering kita gunakan selama ini. Bahkan saya sendiri sejak SMP, SMA, bahkan kuliah sering menggunakan cara klasik ini. Cara klasik maksudnya begini. Katakanlah besok kita punya ujian atau tes vocabulary. Bisa itu 10 kata atau 15 kata ya. Maka mungkin malam harinya sebelum tes besok itu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa hafal ya. Dengan cara membaca berulang kali dan dipaksakan agar bisa hafal. Ya, katakanlah, oke, malam hari ini kita bisa hafal. Namun ini sering membuat stres ketika besok harinya pada pagi hari kita itu ada beberapa kosakata yang sama-sama atau bahkan lupa sama sekali. Ini bisa membuat stres, karena kita harus mengulang kembali pada pagi harinya. Padahal di waktu pagi hari itu kita perlu santai. Kita harus menikmati sarapan kita perlu enjoy suasana pagi hari. Nah, di sini kita punya tugas tambahan mengulang kembali hafalan yang terlupakan pada malam harinya. Ini membuat stres. Katakanlah kita hafal kembali, lalu kita pergi ke sekolah. Sebelum tes dimulai masih ada waktu kan. Lalu sampainya di sana, kita ternyata ada beberapa kosakata lagi yang lupa. Mau tidak mau kita harus ulangi lagi, kita hafalkan kembali. Dan ini semakin membuat kita stres. Dan katakanlah bisa kembali lagi keingatan kita kosakata tersebut. Namun, ketika nama kita dipanggil saat tes berlangsung, mungkin sebagian kita, bahkan kita sendiri pernah mengalaminya ya, kosakata yang telah kita hafalkan seketika lupa begitu saja. Mungkin karena nervous atau faktor-faktor yang lain. Nah, ini sering membuat kita stres. Cara klasik seperti ini. Saya tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan cara seperti ini, namun ini sering membuat kita stres. Katakanlah ada yang memang hari ini berhasil tesnya. Lancar luar biasa, 100%, tidak lupa sama sekali. Namun, bagaimana dengan esok, 2 hari kemudian, minggu depan, bahkan bulan depan? Apakah kosakata tersebut benar-benar masih diingat atau malah terlupakan sama sekali? Ya. Yang kedua, karena bersifat sementara. Jadi sifat hafalannya itu tidak permanen.
hanya sementara, karena memang teknik ini hanya menekankan pada waktu-waktu tertentu yang bisa dihafal. Hafalan tersebut masih bisa ada di memori kita. Tetapi kalau kita tidak sering mengulang atau tidak menggunakan kosakata yang telah kita hafalkan, maka dia akan hilang dari ingatan kita. Jadi sifatnya sementara. Kedua, sering lupa kosakata yang telah dihafal jelas. Kalau kita tidak sering mengulang hafalan kita, kosakata tersebut, atau tidak menggunakannya pada tulisan atau percakapan kita, maka dia akan hilang dari ingatan kita. Dan yang terakhir, keadaan 3 di atas tadi akhirnya membuat kita putus asa dalam mempelajari bahasa Inggris. Kenapa? Ya ketika kita membaca buku bahasa Inggris, kita buka halaman pertama, oh sudah bahasa Inggris. Ada kosakata-kosakata yang tidak tahu, maka kita putus asa karena kita harus membuka kamus, mengecek Google, dan ini membuat kita ribet. Beda kalau kita paham dengan tulisan yang ada pada halaman pertama tersebut. Ini membuat kita semangat ya. Nah, kalau kita tidak hafal, tidak tahu kosakatanya, maka ini akan membuat kita putus asa dalam mempelajari bahasa Inggris. Belum lagi ketika mendengar percakapan orang lain. Belum lagi ketika audio yang diputarkan pada tes TOEFL atau tes-tes ujian lainnya. Kan begitu. Kita lanjut. Nah, di sini dapat disimpulkan, hal yang sangat diperlukan adalah strategi-strategi tertentu agar kegiatan menghafal kosakata bahasa Inggris ini dapat dilakukan dengan mudah, menyenangkan, dan bermakna. Nah, pada video ini kita akan mempelajarinya, teknik tersebut, dan sekaligus langsung mempraktekkannya. Nah, di sini ada 3 strategi jitu menghafal vocabulary. Ada 3 strategi. Yang pertama ada strategi pra-menghafal. Jadi sebelum menghafal, apa-apa saja yang perlu disiapkan. Yang kedua saat menghafal. Nah, strategi kedua ini berarti kegiatan apa yang dilakukan saat kita menghafal. Dan yang ketiga adalah pasca menghafal. Jadi setelah menghafal itu, tindak lanjut dari hafalan kita itu harus diapakan atau harus dibawa kemana. Kan begitu. Langsung kita masuk ke strategi yang pertama, yakni pra-menghafal, persiapan bahan. Untuk metode menghafal pada video kali ini, sediakan yang pertama itu kertas karton, kedua gunting, ketiga spidol, keempat penggaris, kelima buku, dan yang keenam adalah kamus bahasa Inggris. Ya, pastikan teman-teman mempersiapkan bahan-bahan tersebut, dan ini mudah dapat ya. Kertas karton sampai kamus itu kita mungkin sudah punya di rumah masing-masing. Yang selanjutnya, strategi pertama masih pra-menghafal, persiapan bahan. Kita siapkan kertas karton. Nah, kebetulan sini saya ambil contoh sebuah kertas karton yang berukuran 86 cm x 61 cm. Kertas karton ini kita potong membentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Nah, di sini jika teman-teman potong kertas karton dengan ukuran tersebut, yakni 86 x 61 cm ini dengan ukuran 5 cm x 5 cm, maka akan didapatkan dari satu buah kertas karton kita akan mendapatkan setidaknya 204 buah kartu hafalan. Bayangkan, hanya bermodalkan Rp3.000, satu buah kertas karton, kita bisa menghafal setidaknya 204 vocabulary bahasa Inggris yang nanti sifatnya permanen. Jika kita benar-benar mempraktekkan langkah-langkah pada video saya ini. Kita lanjut. Nah, masih strategi pertama, pra-menghafal. Di sini saya tampilkan beberapa buku, tujuannya nanti akan saya jelaskan. Di sini pertama kita punya buku mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 SMP, lalu kedua kelas 10 SMA. Nah, di sini juga saya tampilkan buku-buku panduan belajar TOEFL. Nah, di sini ada Cliff TOEFL, yang kedua Longman TOEFL, dan yang terakhir ini bisa teman-teman search di Google Academic Word List bagi teman-teman yang memang serius sedang akan menghadapi tes TOEFL. Saya sarankan cek Academic Word List di Google. Pada langkah ini, pilih buku yang akan digunakan sebagai bahan untuk menghafal kosakata. Nah, tujuan buku ini saya tampilkan adalah sumber inilah akan kita gunakan sebagai hafalan kita. Nah, bagi teman-teman yang masih SMP atau SMA, silahkan pilih buku yang memang sedang teman-teman pelajari di kelas. Kalau kelas 7 ya kelas 7. Kalau kelas 8 ya pilih buku bahasa Inggris kelas 8. Kalau kelas
10 SMA, berarti pilih buku bahasa Inggris kelas 10 SMA. Jangan pilih buku kelas 3, padahal teman-teman masih kelas 1 SMA. Jangan. Dan bagi teman-teman yang memang sedang mempersiapkan tes TOEFL, maka saya sarankan pilih buku-buku yang bernuansa TOEFL seperti Cliff TOEFL ini yang warna kuning, atau Longman Complete Course for the TOEFL Test ini. Atau lebih spesifik lagi, cari di Google Academic Word List. Nah, silahkan teman-teman menyesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Masih strategi pertama, yakni pra menghafal. Buka dan baca buku yang telah dipilih dari halaman pertama. Pastikan tidak ada satupun kosakata yang terlewatkan. Maksudnya begini. Nah, di sini sebagai contoh atau praktek langsungnya adalah saya pilih buku bahasa Inggris kelas 10 SMA. Sesuai dengan petunjuk tadi bahwa kita itu harus membuka dan membaca dari halaman pertama dan pastikan tidak ada satupun kosakata bahasa Inggris yang terlewatkan. Contoh begini, kita mulai dari atas, chapter 1. Mungkin kata chapter ini kita sudah tahu artinya, berarti kita lewatkan saja. Lalu talking about self, ini mungkin kita juga sudah paham. Hi, I'm Kansa, ini juga mungkin kita sudah paham, jadi lewatkan saja. Ini sama, talking about self. Nah, untuk yang di bawah ini tidak perlu kita baca karena ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Jadi kita lewatkan saja. Halaman pertama ini kita clear, kita lulus. Tidak ada kosakata yang perlu kita hafalkan. Nah, setelah itu kita pindah ke halaman kedua. Kita mulai dari paling atas. Pastikan tidak ada satupun kosakata yang terlewatkan. Bahkan sampai sedetail ini pun jangan sampai dilewatkan ya. Jika perlu. Nah, paling atas warmer, Chinese whisper. Katakanlah di sini kita punya masalah dengan kosakata whisper ini. Oleh sebab itu, kita catat kata whisper ini pada buku catatan, silakan ditulis pada buku catatan dan gunakan ini sebagai bahan pertama atau kosakata pertama untuk hafalan kita. Setelah itu kita lanjut di bawah, your teacher will ask you to make groups of 4 students and show you how to play Chinese whisper. Katakanlah kalimat ini kita tidak ada masalah, clear. Kita paham arti kalimat tersebut. Lanjut, listen to your teacher explanation and do the activity as quickly as possible. Nah, misalnya di sini kita itu punya masalah dengan kata explanation. Kita tidak tahu artinya, maka kita gunakan kata explanation ini sebagai bahan vocabulary number 2 untuk kita hafalkan. Lanjut, try to be a winner. Mungkin ini kita paham. Kita sini lanjut saja. Discuss with your classmates what characters your group needs in order to do the activity successfully and to become the winner. Mungkin kalimat ini kita hafal. Kita paham arti kalimat tersebut. Maka kita lanjutkan. Vocabulary builder. Mungkin ini kita juga paham. Match the words with their Indonesian equivalents. Nah, katakan di sini kita misalnya punya masalah dengan word equivalent ini. Berarti ini vocabulary number 3 yang harus kita hafalkan. Compare your work with your classmates. The first one has been done for you. Katakanlah di sini kita punya masalah dengan vocabulary compare. Berarti ini vocabulary number 4. The first one has been done for you. Nah, katakanlah di sini kita clear ya, tidak ada masalah. Kita lanjut di bawah. Penpal, misalnya kita ini punya masalah di sini dengan penpal. Berarti ini vocabulary number 5 yang harus kita hafalkan. Sound kita tidak ada masalah. Run juga demikian. Into, attend. Nah, katakan di sini misalnya ya, misalnya. Attend kita punya masalah. Berarti ini number 6 yang harus kita hafalkan. Dan ini tergantung teman-teman ya. Masing-masing teman-teman mungkin beda-beda. Ini sebagai contoh saja. Misalnya di stand, jika kita juga punya masalah dengan kata di stand, berarti ini number 7. Misalnya commuter train juga kita punya masalah, berarti ini number 8. Dan target kita teman-teman untuk satu hari itu saya sarankan hanya 10 kosakata saja. Cukup 10 kosakata, jangan banyak-banyak. Lebih dari 10 jangan, kurang dari 10 pun juga jangan. Bayangkan 10 kosakata kita bisa hafal dalam sehari dan itu permanen. Dalam sebulan itu sudah berapa? 300 kosakata, teman-teman. Bayangkan, sangat banyak sekali kan? Katakan di sini kita juga punya masalah dengan magnificent. Jadi ini number 9.
Dan misalnya mother Tengji kita tidak masalah, half sister or brother juga tidak masalah. Berarti pada halaman kedua ini kita sudah punya 9 kosakata yang harus dihafalkan. Dan target kita tadi adalah 10 kosakata. Berarti kita masih punya 1 kosakata yang perlu kita hafalkan. Karena di halaman 2 ini sudah selesai, berarti kita lanjut ke halaman ketiga. Ingat, target kita sebanyak 10 kosakata dalam sehari. Jika belum mencapai 10 kosakata pada 2 halaman sebelumnya, maksudnya halaman 1 dan halaman 2 tadi, maka kita lanjutkan ke halaman ketiga. Nah, ini adalah halaman ketiga dari buku kelas 10 SMA pelajaran bahasa Inggris tersebut. Kita mulai dari atas. Nah, katakanlah di sini kita punya masalah dengan kosakata pronunciation. Berarti sekarang kita sudah punya 10 kosakata yang harus dihafalkan ya. Jadi sudah stop, cukup sampai di sini. Untuk hari ini kita sudah punya 10 kosakata. Berarti untuk hari besok kita lanjutkan lagi di bawah. Nah, di sini teman-teman ada catatan. Ini sekedar saran saja, jadi sifatnya opsional. Lebihkan dari 10 kosakata sebagai cadangan. Jadi, tujuannya adalah ketika teman-teman hari ini menyiapkan 10 kosakata dan teman-teman sudah punya cadangan, baik itu misalnya 12 atau 15 kosakata, berarti cadangannya kan 5 kosakata untuk digunakan besok. Ketika kita punya cadangan, maka setidaknya kita telah mengoptimalkan kerja kita untuk mencari kosakata lain untuk hari selanjutnya, kan begitu. Karena kita sudah punya 5, berarti tinggal tambah 5 lagi. Atau teman-teman sekaligus sudah menyiapkan 20 kosakata, berarti 10 hari pertama, 10 untuk hari kedua. Itu sangat bagus untuk dilakukan. Catatan kedua, disadari atau tidak, akan banyak terjadi pengulangan kosakata yang sama. Nah, inilah tujuannya kenapa tadi saya tekankan, jangan lewatkan satu kosakata pun dari halaman pertama sampai ke 3 ini. Kenapa? Ya ini. Nanti akan banyak terjadi pengulangan kosakata yang sama. Katakanlah di sini misalnya kita practice yang kita hafalkan ya. Maka bukan tidak mungkin kata practice ini akan muncul lagi pada halaman ke-5, ke-6, ke-10, 15, 23, bahkan ke halaman 100. Bayangkan ketika kita sudah hafal di halaman ketiga, maka halaman-halaman selanjutnya kita sudah sangat terbantu sekali kan. Nah, di sini pada halaman ketiga banyak sekali kosakata yang kemungkinan besar itu akan muncul lagi pada halaman-halaman selanjutnya. Nah, saya punya keyakinan setidaknya ketika kita sudah hafal setidaknya pada buku ini 20 sampai 30 halaman saja, maka untuk halaman selanjutnya mulai halaman 31 sampai habis mungkin kita sangat terbantu sekali karena kita sudah hafal. Begitu kan teman-teman? Kita lanjut. Masih strategi pertama yakni pra menghafal. Di sini kita sudah punya 10 kosakata yang harus kita hafalkan. Maka langkahnya adalah tuliskan 10 kosakata yang telah kita tentukan pada kertas karton telah disiapkan, yakni dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Jadi, mulai dari kata pertama yakni whisper ini, kita tuliskan pada kertas karton sebagai kartu pertama. Nah, di halaman depan, kita tuliskan kata whisper dengan ejaan W-H-I-S-P-E-R, lengkap ya. Lalu setelah itu di bawahnya kita tuliskan cara membacanya, yakni seperti ini, whisper. Makanya tadi pada bahan yang disediakan teman-teman itu harus mengusahakan mempunyai kamus yang dia itu berisi cara membaca kosakata tersebut. Dan ini sangat membantu sekali. Kenapa? Selain kita bisa hafal kosakata tersebut, kita juga harus bisa mengucapkannya dengan benar. Pronunciation-nya itu harus tepat sesuai dengan kebiasaan orang-orang native speaker ya. Begitu juga setelah ini selesai, maka di halaman belakang kita tuliskan artinya, yakni bisikan. Jadi halaman depannya bahasa Inggrisnya lengkap dengan cara membacanya. Halaman belakang adalah arti dari kata tersebut. Dan demikian juga halnya dengan explanation, kosakata yang kedua. Jadi tuliskan di depan itu explanation lengkap dengan cara membacanya, lalu di belakangnya adalah arti dari explanation. Sampai yang ke-10 yakni pronunciation.
tuliskan di halaman depan itu pronunciation beserta cara membacanya, kemudian di belakangnya adalah arti dari pronunciation. Setelah ini siap, 10 kosakata lengkap di tangan kita, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini adalah strategi kedua, yakni saat menghafal, yaitu mengeksekusi bahan. Pertama adalah lihat dan baca 10 kosakata yang telah disiapkan sesering mungkin. Nah, di sini poinnya teman-teman. Jadi ini adalah perbedaan mendasar antara cara klasik dengan cara menghafal pada video saya ini. Di sini kita cukup lihat dan baca 10 kartu kosakata yang telah kita siapkan tadi malam. Ya. Cukup lihat dan baca. Makanya pada thumbnail video ini saya menuliskan kita bisa hafal tanpa menghafal. Ya, karena memang kita ini esensinya tidak sedang menghafal. Kita hanya melihat dan membaca, yang dengan melihat dan membaca tersebut karena sering kita lakukan, dia bisa otomatis hafal dan sifatnya nanti bisa permanen. Jika teman-teman tidak percaya, silakan praktekkan saja metode menghafal pada video saya ini. Yang kedua, dengan cara membolak-balikkan sambil dibaca nyaring. Jadi caranya adalah, ini kan halaman depan, tertulis whisper, cara membacanya whisper. Lalu setelah kita baca nyaring, bahasa Inggrisnya dan cara membacanya, maka kita balikkan pada halaman belakang, kita baca juga ini artinya, yakni bisikan. Jadi ulangi saja terus begitu. Begitu jangan explanation. Kita bolak-balikkan untuk melihat artinya. Oh, ternyata artinya penjelasan. Sampai yang terakhir, ini pronunciation. Oh, artinya adalah cara mengucapkan. Nah, yang terakhir, lihat dan baca dalam keadaan apapun. Nah, di sini saya ambil contoh. Katakanlah teman-teman itu sebagai seorang siswa SMA kelas 10. Dan teman-teman telah mempersiapkan 10 kosakata ini pada malam hari. Untuk teman-teman praktekkan pada besok pagi. Ya. Dan teman-teman, kita mulai dari pagi hari setelah bangun tidur ya. Mungkin teman-teman mempersiapkan diri, ada yang sarapan, ada yang mungkin minum teh, kopi, dan segala macamnya ya, mandi, segala macam. Nah, ketika teman-teman akan pergi ke sekolah, ini sifatnya opsional. Mungkin ada teman-teman yang dia itu diantara atau pergi sendiri ke sekolah. Nah, bagi yang diantar oleh orang tua atau kakak atau saudara, maka di sini kita punya kesempatan untuk melihat dan membaca kartu kosakata kita. Karena kalau kita diantar kan pasti kita dibonceng. Maka pada saat di jalan itu kita bisa melihat dan membaca 10 kosakata yang telah kita siapkan tadi malam. Lihat dan baca saja, jangan dihafalkan. Seperti cara klasik, kita itu kan memaksakan diri. Cara klasik kan kita memaksakan diri. Karena ketika kita menghafal cara klasik itu banyak faktor-faktor tertentu yang menghambat hafalan kita. Mungkin kita masih sibuk, mungkin kita punya masalah, mungkin kita punya urusan lain yang membuat hafalan kita atau kegiatan menghafal kita itu terkendala. Nah, kalau ini dalam keadaan apapun kita bisa lihat dan baca kosakata yang kita punya. Yang kalau kita sering melihat dan membacanya, maka dia akan terserap otomatis di memori kita. Silahkan teman-teman praktekkan. Nah, kita lanjut. Ketika teman-teman tadi sampai di sekolah, kalau ada urusan lain, misalnya piket atau tugas-tugas lain, silakan diselesaikan dulu sebelum bel lonceng berbunyi, Anda masuk kelas. Kalau tidak ada, berarti kita punya kesempatan di sini. Silakan teman-teman, opsional sifatnya untuk dipraktekkan atau tidak. Lalu, ketika masuk kelas, kan kita itu belajar. Kita belajar bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan pelajaran-pelajaran lain. Ketika saat kita belajar, mungkin kita meminta izin kepada guru di depan, karena kita ingin pergi ke toilet. Nah, pada saat pergi ke toilet ini, kita punya kesempatan kan? Ketika kita berjalan dari kelas menuju toilet, itu kan ada waktu itu. Kita punya kesempatan di sini. Silakan teman-teman, ambil kartu kosakata tersebut, dan lihat serta baca kosakata tersebut sesering mungkin sampai kita sampai di toilet yang kita tuju. Nah, ini yang dimaksud dengan lihat dan baca dalam keadaan apapun. Setiap ada kesempatan, lihat dan baca saja teman-teman. Sesering mungkin teman-teman melihat dan membacanya, maka akan semakin terserap di memori kita. Kita lanjut. Nah, ini adalah strategi yang ketiga, yakni pas
membaca, menghafal. Di sini kita akan mengecek keberhasilan menghafal kita pada malam hari dengan cara membaca kosakata bagian depan saja. Nah, pada malam harinya, setelah kita seharian melihat dan membaca kosakata yang kita punya, maka malam harinya kita akan mengecek hafalan kita. Caranya cukup membaca kosakata bagian depan. Berarti kita cukup baca bahasa Inggrisnya saja. Ini dengan cara membacanya lengkap. Kita bacakan tanpa kita melihat bagian belakang. Jadi ini dilarang pada malam hari. Melihat bagian belakang ini dilarang. Tujuannya adalah jika kita telah bisa menebak arti di bagian belakang tersebut, berarti kosakata tersebut telah terhafalkan dengan baik. Nah, pada siang harinya kita cukup lihat dan membaca, maka pada malam harinya kita mengecek. Dan cara mengeceknya cukup baca atau lihat pada bagian depan, pada bagian bahasa Inggrisnya, tanpa melihat bagian belakang yang di situ terdapat definisi atau artinya ya. Nah, jika kita bisa menebak pada bagian belakang dengan tepat, berarti kosakata tersebut telah terhafalkan dengan baik dan dia telah terserap dengan baik di memori kita. Langkah selanjutnya adalah pada strategi ketiga ini, dari 10 kosakata, tadi kan kita menghafal 10 kosakata ya. Lalu cek berapa kosakata yang benar-benar telah terhafalkan. Nah, mungkin dari 10 kosakata itu ada 2 atau 3 kosakata yang dia itu kita tidak menghafalnya dengan baik. Misalnya kita melihat bagian depan, oh ternyata bagian belakangnya, yakni arti atau definisinya kita masih agak samar-samar. Nah, silakan teman-teman cek dari 10 kosakata tersebut ada berapa yang benar-benar terhafalkan dengan baik. Katakanlah di sini misalnya kita hafal betul kata whisper, lalu explanation. Misalnya equivalent ini kita tidak terlalu hafal. Lalu compare kita hafal, penpal kita lulus, attend juga demikian, lalu distant misalnya kita tidak terlalu hafal. Commuter turn juga kita tidak hafal, magnificent juga demikian misalnya ya, ini misalnya. Ini tergantung situasi dan kondisi teman-teman. Lalu misalnya pronunciation kita hafal dengan sangat baik. Jadi di sini dari 10 kosakata kita setidaknya punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya betul. 6 kosakata yang terhafalkan dengan baik. Nah, 6 kosakata tersebut mau kita apakan? Nah, di sini kita baca. Pisahkan dan gunakan kosakata tersebut yang 6 tadi untuk langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Kita lihat. Pada langkah selanjutnya ini adalah menuliskan kosakata yang terhafalkan tadi 6 buah menjadi sebuah paragraf. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jadi, tidak cukup kita mengecek hafalan kita berdasarkan cara sebelumnya tadi. Tetapi, yang benar-benar terhafalkan, yang 6 buah tadi, harus kita tuliskan menjadi sebuah paragraf. Dan caranya di sini adalah, teman-teman harus benar-benar perhatikan di sini. Dari kebuah 6 kata ini kan sudah terurut nih kan. Pertama itu dimulai dari whisper sampai terakhir itu pronunciation. Nah, di sini teman-teman itu harus mengacak. Jadi tidak mengambil secara urut, tapi mengacak kata apa yang harus teman ambil terlebih dahulu. Jadi bisa dikocok seperti mengocok kartu remi atau cara lain, terserah teman-teman. Yang jelas teman-teman harus mengacaknya. Tujuannya di sini adalah selain teman-teman bisa menghafal kosakata tersebut dengan baik, juga teman-teman bisa berimajinasi atau di sini penekanannya adalah agar teman-teman bisa berkreativitas. Karena di sini kan sifatnya acak ini. Dan di sini untuk menulis paragrafnya, teman-teman jangan khawatir mau nyambung atau tidak isi ceritanya atau bagaimanapun, terserah teman-teman. Terserah, yang penting kita menggunakan kosakata yang telah kita gunakan pada sebuah tulisan. Misalnya di sini. Setelah saya acak, ini benar-benar ya, ini paragraf ini benar-benar saya acak lalu saya tuliskan seperti ini. Jadi tidak saya rekayasa, ini benar-benar saya acak. Pertama, setelah saya acak, yang pertama muncul adalah ini, kata penpal. Maka di sini saya punya modal sebuah kosakata penpal untuk saya buat sebuah kalimat. Lalu terciptalah di sini saya membuat kalimat I have a penpal. Kita tahu ya penpal artinya sahabat pena. Jadi saya mempunyai sahabat pena.
Lalu setelah itu saya acak lagi, lalu muncullah kata kedua yaitu attend, menghadiri. Maka di sini saya harus menghubungkan kosakata kalimat saya sebelumnya ini I have a pen pal dengan kalimat baru yang mengandung kata attend. Maka di sini terciptalah kalimat yang saya buat, we never meet before. Tadi kan awalnya saya mempunyai sebuah sahabat pena. Kami tidak pernah bertemu sebelumnya. One day we get a birthday party invitation. Nah, di sini ini kan agak tidak nyambung ya teman-teman. Kok tidak pernah bertemu sama sekali lalu sama-sama punya undangan pesta ulang tahun yang sama, kan itu sangat mustahil. Tapi inilah tujuannya agar kita bisa berimajinasi. Lalu we tell each other in order to attend this party. Nah, di sini kata attend muncul, kosakata yang kedua. Jadi nyambung ya, menyambungi dari kalimat di awal tadi. Walaupun isi ceritanya agak sedikit ngawur karena mustahil kita tidak pernah bertemu lalu dapat undangan yang sama, kan sangat mustahil. Yang mengundang itu siapa sebenarnya, kan begitu. Tapi itu tidak masalah, maunya ngawur atau tidak isi ceritanya, penting kita bisa menghubungkan kosakata yang kita hafal menjadi rangkaian kalimat. Kita lanjutkan. Lalu setelah saya acak, muncullah kosakata yang ketiga itu adalah explanation. Nah, di sini saya harus berusaha keras menyambungkan pen pal, attend dengan kosakata baru ya, ini explanation. Maka saya buatlah di sini kalimat I think that this is the best moment for us to meet each other. I'm so surprised my pen pal. Nah, di sini muncul pen pal lagi, dan di sini kemunculan kedua kalinya itu tidak harus kita tebalkan atau kita miringkan tulisannya, karena cukup kemunculan pertama saja yang kita buat seperti itu. She is very kind and very welcome. There will be held a game at the party. Nah, masih belum ada explanation ya. There is someone will guide the games. He explained the game rules. We hear his explanation well. Nah, ini kosakata ketiga baru muncul pada kalimat yang kesekian maksud saya. Perhatikan teman-teman, ada setidaknya saya harus membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat terlebih dahulu agar bisa nyambung dengan kosakata yang ketiga. Explanation. Nah, begitu teman-teman, kita harus bisa berimajinasi. Selain kita bisa hafal vocabulary, kita di sini juga melatih daya kreativitas kita kan. Nah, lalu setelah saya acak, muncullah kosakata yang keempat, yaitu compare. Nah, di sini saya berusaha kembali agar bisa memunculkan kata compare dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Maka saya buatlah di sini kalimat in the game we have to compare. Nah, muncul ya. Many things and we must pronounce many words clearly. Nah, di sini kosakata keempat muncul compare. Lanjut, my pen pal. Nah, di sini pen pal muncul lagi. Tidak perlu kita tebalkan atau kita miringkan. My pen pal's pronunciation. Nah, di sini muncul yang kelima. Is very good. Nah, setelah saya acak kan muncul pronunciation nih sebagai kosakata kelima yang muncul. Maka saya berusaha agar kata pronunciation itu bisa melanjutkan rangkaian kalimat sebelumnya. Nah, terakhir berarti sisa kita punya whisper di sini. Berarti saya harus menggunakan kata whisper agar bisa nyambung dengan rangkaian kalimat sebelumnya. Suddenly, I hear my pen pal whisper. Nah, ini. She says, I never play this game before. I am so happy. Nah, perhatikan teman-teman. Cara saya merangkai kalimat berdasarkan hafalan dari 6 kosakata yang telah kita hafal tadi. Jangan ambil pusing dengan isi ceritanya ngawur atau tidak. Yang jelas rangkaian kalimatnya itu bisa nyambung antara satu kosakata dengan kosakata yang lain. Ini yang penting. Nah, di sini kenapa kita harus menuliskan? Ini adalah cara yang sangat praktis agar kosakata yang setelah kita hafalkan itu bisa terserap permanen pada ingatan kita. Karena begini, ketika kita menuliskan, kita itu kan punya manuskripnya kan, manuskripnya yang bisa kita buka kembali untuk kemudian hari. Dan di sini full, perhatikan teman-teman, pada paragraf ini full bahasa Inggris. Nah, bayangkan
Dalam satu paragraf ini kita tahu secara keseluruhan arti tersebut, karena ini berdasarkan ide kita, berdasarkan kalimat yang kita buat sendiri. Nah, ini sangat penting agar, karena begini, kecenderungan kita itu untuk menyukai hasil karya kita sendiri itu sangat besar, kan begitu. Nah, dengan kita menuliskan dengan kalimat sendiri, kita itu setidaknya bisa meminimalisir kebosanan untuk melihat sesuatu secara berulang. Ini kan tulisan kita sendiri. Mungkin kita akan itu sangat senang, bahkan kita itu akan sering melihat tulisan kita sendiri, karya kita sendiri. Nah, ini sangat penting agar kata-kata yang kita tuliskan dalam paragraf tersebut, kosakata yang kita hafalkan itu benar-benar terserap secara permanen di ingatan kita. Nah, ini berarti hari pertama Friday, 15 Oktober 2021. Nah, untuk number 2 berarti kita tuliskan nanti Saturday, 16 Oktober 2021 dengan kosakata yang baru, dengan paragraf yang baru. Jangan teman-teman itu membuatnya harus nyambung dengan paragraf nomor 1, tapi paragraf nomor 2 ini mungkin akan isi ceritanya akan sangat berbeda jauh dengan paragraf yang pertama, karena kosakata yang berbeda dari kosakata sebelumnya. Kita lanjut. Nah, yang terakhir ini kita harus kembali ke langkah awal, yakni ketiga strategi jitu menghafal vocabulary untuk hari kedua. Mulai dari pra menghafal, persiapan bahan, saat menghafal, dalam kondisi apapun, dan pasca menghafal. Jadi kita harus menuliskannya dengan kalimat kita sendiri. Nah, tadi kan kita itu membuat paragraf dengan 6 kosakata yang telah kita hafalkan dengan sangat baik. Kan masih ada tersisa 4 kosakata yang kita itu belum lulus terhadap kosakata tersebut. Oleh sebab itu, 4 kosakata yang tersisa kita tambah dengan 6 kosakata yang baru. Caranya, untuk 6 kosakata baru ini berarti kita harus melanjutkan pada buku kita tadi. Terakhir kan kita sampai di sini ya, pronunciation. Ini kan kosakata ke-10 yang kita hafalkan pada hari pertama. Nah, untuk hari kedua berarti kita harus mencari kosakata baru yang dia itu belum kita hafal atau belum kita paham artinya. Misal kita lanjutkan, listen to your teacher reading aloud this word. Misalnya kita katakanlah di sini tidak tahu arti aloud. Berarti ini adalah kosakata pertama. Untuk hari kedua ini kita butuh 6 kosakata. Berarti tinggal 5 kosakata lagi. Repeat after him or her. Katakanlah di sini kita tidak ada masalah. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kan kita sudah hafal penpol ya. Pada hari pertama, berarti hari kedua ini kita lewatkan saja. Karena kita sudah tahu artinya. Sound yang kita tahu, run, into, nah ini attend, kita juga sudah hafalkan hari pertama. Distance, nah ini adalah hari pertama, hafalan hari pertama yang bermasalah. Berarti kita harus hafalkan hari kedua. Tapi ini tidak menambah kosakata baru, karena sudah ada tersedia pada hari pertama. Ini juga yang bermasalah, main confusion ini bermasalah, ini tidak masalah, ini tidak masalah. Lalu kita lanjutkan. Misalnya reading ini juga tidak masalah. Misalnya ini kita punya masalah di sini. Task. Berarti ini sebagai kosakata kedua untuk hari kedua. Sekarang kita cuma butuh 4 kosakata lagi. Misalnya read the text carefully. Misalnya di sini kita tidak tahu arti carefully, berarti ini kosakata ketiga. Your teacher will be identify you as A or B. Nah, misalnya di sini kita tidak tahu arti identify. Misal ya, ini misal. 4. Berarti tinggal butuh 2 kosakata lagi. Students identified as A, read text 1. Student identify as B, read text 2. Nah, perhatikan. Ini kan berarti identify ini tidak perlu lagi kita tuliskan karena sudah terwakili oleh kosakata yang keempat. Nah, berarti halaman ketiga ini kita punya 4 kosakata baru. Masih tersisa 2 kosakata yang perlu kita cari, berarti kita harus lanjutkan ke halaman keempat. Nah, begitu ya teman-teman, seterusnya sampai satu buku selesai. Dan jika teman-teman bisa mempraktekkan ini secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, maka bukan tidak mungkin teman-teman itu akan menjadi master dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, thank you for your attention, thank you for your watching. Terima kasih. See you to the next video. Bye-bye.